Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan inti kita pada malam hari ini, yaitu yang berkaitan dengan yaitu pasangan yang ketiga. Ya, telah kita jelaskan tadi pasangan pertama hamas lawannya jahar, pasangan kedua syiddah lawannya rakhawat, tengah-tengahnya tawassut. Sekarang pasangan yang ketiga, kan ada 5 pasang. Ya, pasangan yang ketiga sifat yang berlawanan adalah sifat huruf isti'la berlawanan dengan sifat huruf istifal. Iya, sifat huruf isti'la lawannya istifal. Iya, jadi pasangan yang ketiga adalah pasangan sifat huruf isti'la dengan istifal. Apa itu isti'la dan apa itu istifal? Iya. Isti'la secara bahasa artinya naik. Iya. Adapun istifal secara bahasa artinya turun. Ya, secara bahasa. Iya. Naik lawannya turun. Iya. Itu secara bahasa. Iya. Adapun secara istilah, irtifa'u aqsal lisani 'inda nutqi bil harfi ila al hanakil a'la. Yaitu terangkatnya pangkal lidah saat kita melafalkan huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la, ya, menuju langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf isti'la. Jadi pangkal lidah terangkat, suara pun juga menuju ke langit-langit. Iya, jadi suara kita membumbung ke langit-langit sehingga suara akan melahirkan suara yang tebal. Iya, itu maksud daripada isti'la. Jadi terangkatnya pangkal lidah. Hasil daripada terangkatnya pangkal lidah ketika kita melafalkan huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la ini akan melahirkan huruf itu akan terbaca menjadi tebal. Tafkhim. Iya. Jadi terangkatnya pangkal lidah akan melahirkan tafkhimul harf. Akan melahirkan tebalnya huruf tersebut. Lawannya namanya istifal. Istifal artinya turun. Secara istilah inkhifadu aqsal lisani 'inda nutqi bil harfi ila al hanakil a'la. Ya, seperti ada di layar ya. Ini. Ya. Jadi turunnya pangkal lidah dari langit-langit. Iya. Langit-langit dasar dari atas. Iya. Turunnya langit-langit, turunnya pangkal lidah ke langit-langit dasar, ya, turun ke bawah. Iya. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf istifal. Iya. Berapa hurufnya isti'la? Iya. Huruf isti'la kata Imam Ibnu Jazari dalam Matan Al-Jazarinya, beliau mengatakan wasab'u ulwin khussa dhaqtin qil hasar. Ini kata Imam Ibnu Jazari dalam Matan Al-Jazariyah. Beliau mengatakan bahwa wasab'u ulwin khussa dhaqtin qil hasar. Bahwa huruf-huruf isti'la itu ada ada 7. Iya, jadi sab'un itu 7. Iya. Ulwin itu artinya terangkat. Ala, berasal dari kata-kata ala. Ulwin artinya 7 yang diangkat maksudnya. Kenapa diangkat? Karena dengan diangkatnya pangkal lidah ketika kita melafalkan huruf 7 ini, maka nanti ini akan menghasilkan menghasilkan suara tafkhim, suara tebal. Ya, sehingga Imam Jazari wasab'u ulwin, dan 7 yang diangkat, maksudnya 7 huruf yang isti'la nanti sifatnya, yaitu khussa dhaqtin qil, yaitu khussa dhaqtin qil. Ini. Khussa dhaqtin qil, kha, ya, kha, sa, dha, ghain, ta, qaf dan dha. Ini namanya huruf isti'la. Huruf-huruf yang nanti akan senantiasa dibaca dengan tebal. Iya, itulah yang disebut dengan sifat isti'la. Iya, sifat isti'la. Ya, jadi cara membacanya adalah dibaca dengan mengangkat pangkal lidah kita, mengangkat pangkal lidah kita. Dengan terangkatnya pangkal lidah, maka suara menuju ke langit-langit. Suara menuju ke langit-langit itu akan menghasilkan suara akan terbaca dengan tebal. Ya, suara akan
mengeluarkan suara yang tebal. Contoh, umpama kita melafalkan huruf kho. Iya, maka cara melafalkannya dengan kho. Iya, pangkal lidah terangkat kho. Mulut dibuka karena ini bukan huruf itbaq, maka mulut sedikit terbuka. Kho. Yang salah bagaimana ketika kita membaca kha. Kha ini tipis. Kho itu tebal. Jadi, umpama kita membaca ayat khalidina fiha. Kho. Iya. Salah satu kesalahan adalah ketika kita memonyongkan bibir kita baca khalidina. Ini salah. Iya. Kenapa? Huruf kho bukan huruf itbaq. Iya. Huruf kho bukan huruf yang dibaca dengan memonyongkan bibir. Kho. Iya, sama juga huruf to nanti. Iya. Jadi huruf kho orang Arab membaca dengan mengangkat pangkal lidah sehingga suara tertarik ke atas, lalu mulut dibuka, infitah. Buka mulut, pangkal lidahnya terangkat, suara membumbung ke langit-langit sehingga bunyinya menjadi kho. Iya, tidak dibaca kha. Kalau dibaca kha, arti lidah kita ini turun ke bawah. Kha, terhampar ke langit-langit bawah. Itu namanya istifal ketika lidah terhampar ke bawah. Yang namanya istilah pangkalnya terangkat. Kho. Iya. Iya. Ini gambarnya ada, bisa kita lihat. Kho, pangkal lidah ya rapat ya sehingga suara membumbung ke atas. Itulah yang namanya isti'la. Terangkatnya pangkal lidah sehingga suara membumbung ke langit-langit, menuju ke langit-langit, menghasilkan huruf itu akan dibaca dengan tebal sehingga bacanya kho. Jadi cara membacanya kho, tidak dibaca kha atau tidak dibaca khu. Iya, tebal. Iya. Tebal tapi monyong. Iya. Tebal tapi tidak monyong. Itu yang benar. Iya, jadi khalidina fiha. Kho ini ya sedikit agak ada kayak mengeluarkan lendir, ya. Itu cara membaca huruf kho. Iya. Selanjutnya huruf apa lagi? Huruf sod. Iya, huruf sod. Iya. Huruf sod cara membacanya sama. Iya. Berikan makhrajnya yang benar, yaitu makhrajnya ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Iya, lalu kemudian angkat pangkal lidahnya, maka suara kita akan membumbung ke langit-langit. Iya, menuju ke langit-langit. So. Iya, so. Tidak dibaca so. Iya, dengan memonyongkan bibir. So. Kita baca minas solihin. Ini salah. Makhrajnya salah ketika kita membaca dengan memonyongkan bibir. Minas so itu ya makhrajnya salah. Harus makhrajnya ujung lidah dengan gigi seri bawah, lalu pangkal lidah diangkat. Itulah yang namanya isti'la. So, ya, jadi bibir ini tidak monyong. So, karena makhrajnya adalah makhraj di lidah. Makhrajnya adalah ujung lidah. Ujung lidah bukan makhrajnya di bibir. Maka bibir tidak boleh ikut monyong-monyong. Ya, tapi bibir tetap pada posisinya. Yang bergerak adalah ujung lidah kita bertemu dengan gigi seri bawah. Lalu pangkal lidah diangkat sehingga bunyinya so. Sodihin. So, si, su, bas. Bas. Terasa tebal. Bas. Ya, so. Ya. Ketika huruf ini kita tidak mengangkat lidah kita, tidak mengangkat pangkal lidah kita, maka huruf ini akan berubah menjadi huruf yang terbaca tipis sehingga nanti bunyinya sa. Ya, sa lawannya so. Sa, so. Sama makhrajnya sin dengan sod. Sama-sama ujung lidah dengan gigi seri bawah. Namun sa itu istifal, dibaca tipis. So itu dibaca dengan tebal. Coba. Jadi bayangkan bagaimana bayangkan kesalahan yang kita lakukan kalau kita tidak benar sifatnya huruf sod. Iya, kita baca umpama siratal mustaqim, siratal pakai sod. Tapi kita baca dengan tidak terangkat pangkal lidah sehingga huruf sod tidak tebal sehingga bacanya siratal. Itu terbaca tipis. Berarti bukan huruf sod, yang kita baca adalah huruf sin. Iya, maka inilah salah satu hikmah kenapa kita harus belajar sifatnya huruf itu agar supaya kita bisa memberikannya. Iya, bahwa kalau sod itu diberikan sifat isti'la, yaitu diangkat pangkal lidah,
dengan diangkat pangkal lidah, maka huruf sod akan terbaca dengan tebal. So, iya, so, ya. Jadi kalau dirasa-rasa, kalau huruf tebal itu suara itu membumbung. Jadi dia membumbung. Jadi tapi kalau huruf yang tidak tebal, suara meluncur. Iya, coba umpama. Apa maksud ya? So, rasakan so. Ini suara tidak keluar. Tapi kalau bilang sa. Ini sa seperti suara kita meluncur keluar. Nah, itu salah satu perbedaan daripada huruf sod dengan huruf sin. Iya. Huruf apa lagi yang termasuk huruf isti'la adalah huruf do. Huruf do. Ya, kita membaca surah Al-Fatihah, kita baca ghairil maghdu dhadidu. Itu terangkat pangkal lidah juga karena dia memiliki sifat isti'la. Iya, waladdo. Iya, ketika dia tipis nanti bunyinya apa? Waladda. Berarti masuk ke makhraj huruf dal. Tapi kalau dia tebal harus makhrajnya yang benar, tepi sisi lidah bertemu dengan gigi geram atas, lalu kita baca dengan mengangkat pangkal lidah waladdo. Iya, jadi do terasa tebal. Kalau tipis da, do, da. Harus beda antara do dengan da. Iya. Itulah huruf isti'la yang ketiga. Huruf isti'la yang keempat adalah huruf ghain. Iya, gho. Iya. Cara membacanya juga dengan diangkat pangkal lidah sehingga terdengar suara itu tebal. Iya. Gho, ri, gu, bau. Jadi kita membaca Al-Fatihah ghairil maghdubi. Iya, jadi tidak dibaca dengan diturunkan pangkal lidah. Iya, atau istifal. Bagaimana istifal? Gairil maghdubi. Ga, itu tipis. Ga. Ini lidah kita turun ke langit-langit bawah. Iya, ga terhampar ke bawah. Iya, lidah kita. Tapi kalau kita tebalkan, ghairi, terangkat ini. Ghairi, terbaca go, seakan-akan suaranya o. Ghairil. Tapi kalau dia terhampar, terbuka mulut, ga. Itu jadi seperti suara a. Itu. Selanjutnya, huruf yang kelima dari huruf isti'la adalah huruf to. To, rasakan makhrajnya ujung lidah bertemu pangkal gigi seri depan atas, lalu angkat pangkalnya. Iya, angkat pangkalnya seperti ini. Diangkat pangkalnya di dalam. Iya, maka suara berbunyi to. Ingat, kesalahan yang terjadi adalah ketika kita memberikan sifat yang bukan sifatnya. Huruf to kita tahu dia memiliki sifat jahar, artinya tidak mengalir nafas. Yang kedua, to dia punya sifat syiddah, artinya tidak mengalir suara. Sekarang yang ketiga sifatnya to adalah isti'la, dibaca dengan tebal. Kesalahan terjadi ketika kita berikan sifat hamaz atau kita kasih sifat rkhawa. Ini salah. Karena yang benar sifatnya adalah yang pertama adalah jahar, tertahan nafas, syiddah, tertahan suara. Sekarang lagi yang ketiga isti'la, terangkat pangkal lidah sehingga bunyinya to. Tidak dibaca to, ada angin keluar. To. Jadi umpama kita membaca a'udzu billahi minasy syaithan. Tidak dibaca a'udzu billahi minasy syaitan. Ada to, ada angin keluar gitu. Ya, itu namanya mengalir nafas atau mengalir suara. Tidak ada. Jadi ketika kita taruh tangan kita, a'udzu billahi minasyaitonir. Ini to. Tidak ada angin yang mengalir. Tidak ada suara yang mengalir. Iya, yang ada pangkal lidah terangkat. Iya, lalu kemudian suara membumbung ke langit-langit sehingga bunyinya to. Jadi tidak monyong juga bibir. Iya, kenapa? Hurufnya huruf lidah. Iya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri depan atas. To. Ya. To, tui, tu, bato. Ketika sukun nanti keluar sifat qalqalahnya. Oke, itu huruf yang kelima. Ya, huruf istilah yang kelima. Selanjutnya, huruf istilah yang keenam adalah huruf qaf. Ya, huruf qaf. Ya.
qaf. Nah, ingat makhrajnya, ya, bahwa qaf itu makhrajnya adalah pangkal lidah bertemu langit-langit belakang atau anak tekak. Ya, anak tekak. Nah, itu qa, qi, qu, baqo. Nah, itu. Jadi tidak monyong bibir, tidak kita baca ko, ya, kui, ya, bako. Ah itu bako, itu sampai panjang gitu ya mulutnya. Iya, tapi mulut tidak monyong. Iya. Ko, jadi seakan lidah yang bekerja, lidah yang melengket, yang lidah yang bertemu pangkalnya dengan langit-langit paling belakang. Ko, ya, ko, tapi tebal karena dia istilah. Jadi terangkat pangkal lidah, ya makhrajnya juga sudah ada di pangkal, tambah lagi isti'la jadi akan keluar suara tebal. Ya. Ko, ya. Qi, qu, baqo. Nah, itu qaf. Jadi kita baca ayat wa iz qala Musa, ya. Qala qailum minhum. Nah, itu. Tidak dibaca dengan istifal atau turun pangkal lidah. Kala kailun. Ya, walaupun makhraj sebenarnya kala ka, itu huruf kaf. Ya, yang benar qala qa. Nah, itu harus tebal bacanya. Karena kalau dia tipis itu huruf kaf. Nah, itu. Bedanya sifatnya di sini. Kalau qaf itu isti'la, kalau kaf nanti ya pasti istifal karena dia akan dibuka mulut, dibaca dengan tipis. Iya. Selanjutnya yang terakhir, huruf isti'la yang terakhir adalah huruf yang ketujuh, yaitu huruf dho. Dho. Huruf dho makhrajnya ujung lidah bertemu ujung gigi seri depan atas. Ya, ujung gigi seri depan atas. Dikeluarkan sedikit lidahnya. Ya, baca dho, dhi, dhu, baz. Ah, itu. Ini minadh dhalimin. Minadh-dhalimin, ya. Zulumat, ya. Ya, zulumat, dhillan dhalila. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, maka membaca dha itu terbaca dengan tebal. Ya. Ketika kita tidak tebalkan huruf dha, maka dia bukan huruf dha, tapi huruf dzal. Kenapa? Huruf dha dengan dzal huruf yang sama makhrajnya, tapi kalau dha itu sifatnya isti'la, nanti kalau huruf dzal itu sifatnya istifal. Nah, inilah 7 huruf yang perlu ya kita hafalkan baik-baik, bahwa ketujuh huruf ini disebut dengan huruf isti'la. Maksud daripada isti'la artinya huruf-huruf yang ketika kita baca diangkat pangkal lidah, sehingga dengan diangkatnya pangkal lidah maka huruf itu akan dibaca menjadi tebal. Iya, huruf itu akan terbaca tebal. Iya, karena sebab diangkatnya pangkal lidah. Iya. Lawan daripada daripada isti'la adalah istifal. Iya, istifal. Istifal itu berasal dari kata asfala. Ada dalam Al-Quran asfala safilin. Iya. Innal munafiqina fid darkil asfal. Itu. Dari kata-kata asfal. Ya, aspal sudah jadi bahasa Indonesia, selalu di bawah, ya. Asfal, ya, aspal, ya. Asfal. Orang Arab tidak ada p-nya, ya. Asfa, ya. Asfala safilin. Orang munafik akan berada di bawahnya neraka. Ya. Asfal, ya, atau istifal, itu artinya di bawah. Ya. Kalau isti'la di atas, ya, terangkat. Kalau istifal turun di bawah. Ya. Hurufnya berapa? Sisa daripada hurufnya isti'la. Ada berapa huruf isti'la tadi? Ada 7. Wasab'u ulwin. Itu sab'a, 7. Ulwin yang diangkat pangkal lidah. Khussa dhaktin qil hasar. Hasar itu artinya ya itu saja. Ya, artinya terbatas. Terbatas pada 7 itu saja huruf isti'la itu. Artinya selain daripada 7 itu, ya, berarti tersisa 28 huruf hijaiyah kurangi 7, berarti masih tersisa 21 huruf. Iya. 21 huruf itu itulah huruf yang dimiliki oleh lawannya isti'la, yaitu istifal. Berapa hurufnya? Ada 21. Ya, kalau dalam buku Tajwid Praktis As-Safa ini, ya, di situ ada yang mengumpulkan dalam kalimat
Thabata izzu man yujawwidu harfahu id salla syaka. Iya, tetap mulia orang yang ahli mentajwidkan Al-Quran karena ia telah lulus dari keraguan. Nah, itulah ilmu. Ya, jadi ilmu itu menghasilkan keyakinan. Tidak ragu lagi. Nah, kita baca kholidina. Dia tidak ragu bahwa oh ini kho atau kha. Kalau kha atau kha atau kho, dia harus yakin oh ini istilah ini. Maka harus tebal kholidina. Tidak boleh baca khalidina. Ya, karena kalau kha itu namanya istifal. Terhampar pangkal lidah atau turun pangkal lidah. Sementara yang benar sifatnya adalah isti'la. Harus diangkat pangkal lidah. Dengan diangkatnya pangkal lidah, maka huruf kho akan terbaca dengan tebal. Kholidina. Nah, baik. Huruf 27 huruf, 21 huruf istifal itu, salah satu diantaranya adalah seperti huruf ba. Nah, kita baca. Ba, bi, bu, bab. Tidak dibaca bu. Iya, bu. Itu tebal kalau dibaca bu. Harus dibaca ba. Rasakan lidah kita. Ba. Turun ke bawah. Ba. Iya, apalagi huruf yang ada? Huruf mim. Ma. Tidak dibaca mu. Muliki. Harusnya maliki. Dibuka mulut. Ma. Sehingga dia tidak terbaca dengan tebal. Apalagi huruf huruf kaf. Ada huruf kaf. Ka. Buka mulut. Ka. Jangan ko. Iya. Yakadul barqu. Jangan baca yaqudul. Yaqu. Harus yaka. Ka. Buka mulutnya. Iya. Kenapa? Dia istifal. Huruf kaf. Sifatnya. Yakadul barqu. Nanti qaf yang tebal. Karena isti'la. Iya. Huruf H. Ini huruf H. Iya, banyak orang menyangka bahwa H itu huruf tebal. H itu tipis, H besar maksudnya. H yang makhrajnya di pangkal tenggorokan. Iya, yang bersama dengan hamzah. Jadi H, hi, hu, bah. Jadi bah. Itu terbuka mulut. Bah. Kalau kita baca boh, itu tebal. Kita membaca umpama surah At-Takatsur. Al-ha, al-ha, ha. Tidak dibaca al-ho. Iya, al-ho-kumut-taka. Itu ha yang ditebalkan. Ha ini ha tipis, istifal. Maka al-ha, ha. Bukan ha, bukan ho. Iya, bisa dibedakan. Iya. Apalagi huruf ain. Iya. Mulut juga terbuka. Istifal, turun pangkal lidah. Maka tidak boleh baca alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tebal kalau harusnya ya. Huruf apa lagi? Huruf ha. Ingat, ha pedas, ha yang makhrajnya tengah tenggorokan. Ha. Maka buka mulut juga. Ha. Kalau kita baca alhamdu, alho, itu tebal. Alho harus ha. Jangan alho, ha. Buka mulut. Ha. Kan huruf itu akan terbaca dengan istifal. Iya. Huruf apa lagi? Lam. La. Kita baca la, li, lu, bal. Semua lam itu dibaca dengan tipis. Kecuali lam pada nama Allah yang didahului oleh harakat fathah dan dhammah. Selain dari itu, semua dibaca dengan tipis. Kita baca umpama lam di surah Al-Fatihah. Alhamdu. Itu ada lam di situ. Maka jangan tebalkan lamnya. Tidak dibaca alhamdu. Atau contoh lain siratal ladzina itu ada to yang tebal, kemudian setelah itu ada lam. Iya, kita baca siratal. Maka buka mulut. Jangan ditebalkan. Siratal. Itu tebal. Siratal ladzina. Harus siratal ladzi. Buka mulut. Siratal ladzina. Lamnya dibuka. Iya, saat membaca huruf lam. Ketika lam tidak dibuka, siratal ladzina, berarti lamnya terbaca dengan tebal. Iya. Huruf apalagi zal. Ada huruf zal. Iya. Zalika, buka mulut. Za istifal. Kapan kita tebalkan? Zalika, maka dia berubah menjadi huruf dha. Jadi disinilah perbedaannya
kesalahan yang terjadi ketika sifat itu berubah. Iya, jadi sifat berubah itu juga bisa berubah makna. Iya, jadi contoh umpama kita baca asallahu sin. Asallahu itu dibaca dengan istifal asallah, maka itu artinya mudah-mudahan Allah. Iya, kalau kita baca asallahu itu artinya mudah-mudahan Allah. Tapi kalau kita baca sin itu dengan membacanya tebal, ya, atau sifatnya berubah yang harusnya istifal sifatnya sin, lalu kemudian kita berikan sifat isti'la huruf sinnya, maka bunyinya menjadi asallahu so. Jadi huruf sod. Iya, harusnya asa sa terbuka mulut, tapi aso tebal. Maka artinya bukan lagi mudah-mudahan Allah, tapi asallahu menjadi Allah bermaksiat. Iya, atau aso juga kalau dalam kata isim, aso itu tongkat. Iya, aso Musa. Wa aso Musa. Iya. Aso Musa artinya tongkatnya Nabi Musa. Iya, padahal kan Allah yang diinginkan Allah, yang diinginkan oleh ayat itu adalah asallahu, mudah-mudahan Allah. Nah, itu bahayanya ketika sifat itu berubah ya dari sifat huruf tersebut. Maka penting untuk kita ketahui ini. Ya, sangat penting untuk kita mengetahui sifat-sifat huruf yang berlawanan ini. Iya, yang berlawanan. Mana yang dibaca isti'la, dibaca dengan tebal, dan mana yang dibaca dengan istifal atau dibaca dengan tipis. Iya.